Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita memulai kegiatan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan kalian juga, dan saya ucapkan terima kasih banyak dengan kalian datang tepat waktu. Saya senang sekali. Selamat ya untuk kalian sudah terpilih atas seleksi-seleksi yang sudah kalian lewati pada minggu-minggu kemarin sebelum melakukan konseling ini. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya lupa, mohon maaf. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Mahfula, biasanya dipanggil Bu Puput. Baik, Bu. Oke. Nah, kita di sini alangkah baiknya kita juga perkenalan terlebih dahulu ya untuk saling kenal satu sama lain. Oke, bisa dimulai dengan Mbak ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia, bisa dipanggil Nadira. Oke, Mbak Nadira. Mbak Nadira ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rayhan Firdaus, bisa dipanggil Rehan. Oke, Mas Rehan. Untuk ini Perkenalkan, nama saya Nuri Aiden Purnama, bisa dipanggil Ayu. Oke, Mbak Ayu. Untuk Mas yang terakhir ini. Ya, perkenalkan, nama saya Alfian Desa Putra. Biasanya teman-teman saya itu manggilnya Ian. Oke, Mas Ian. Oke, sebelumnya nih, apa kabar nih untuk kalian? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, duduknya sudah nyaman semuanya? Sudah. Untuk kegiatan hari ini nih, kalian sebelum datang ke sini kalian sudah melakukan kegiatan apa aja nih? Saya kebetulan dari rumah, terus habis itu hari ini kan lagi free, jadi emang ya datang cuma buat konseling kelompok aja sih. Dari rumah, kebetulan Mbak Nadira lagi free ya teman-teman ya. Oke, untuk Mas Rayhan ini? Kalau saya kebetulan satu kelas sama Mbak Nadira, jadi hari ini free dan saya langsung dari rumah langsung menghadiri konseling kelompok. Oke, baik. Untuk Mbak Ayu? Saya sendiri tuh habis kelas juga ya. Habis kelas baru kesini, habis bimbingan. Oh, habis bimbingan baru kesini. Oke. Sedikit berbeda dengan Mbak Nadira sama Mas Rayhan ya. Oke, lanjut untuk Mas Ian. Iya, Bu, kebetulan saya tadi itu ada acara di kampus ini, ya sekalian sama konseling kelompok ini, jadi saya mampir. Oke, nah kita kan sudah membahas kegiatan kalian pada hari ini. Nah, terkait hal ini saya akan sampaikan ya, kita kan sudah bahas jauh kan. Saya akan membahas juga tujuan konseling kita pada hari ini, yaitu untuk membahas atau bisa dibilang mengangkat permasalahan masing-masing kalian di sini untuk keluar dari permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Nah, untuk konseling ini bersifat wajib ya teman-teman. Jadi wajib datang kalau sudah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu kalian itu wajib datang untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, dari sini apakah kalian ini bersedia untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya atau ada yang ingin berhenti dari proses konseling pada hari ini? Sedia, Bu. Saya bersedia. Mas Ren bersedia. Untuk Mbak Nadira? Saya juga bersedia lanjut. Mbak Ayu juga? Saya bersedia, Ibu. Mas Ian? Sama, Bu. Dari sini semuanya sudah bersedia untuk melakukan proses konseling selanjutnya ya teman-teman. Nah, dari sini saya harap kalian ini konsisten dalam mengikuti konseling kelompok ini, dan saya harap kalian solidaritas untuk keluar dari permasalahan masing-masing. Nah, dari sini kan berhubung konseling kelompok kan ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, kalian ini meminta atau terbentuknya konseling kelompok yang terbuka atau tertutup. Oke, Mbak Nadira? Kalau saya memilih maaf Bu, sebelumnya tertutup terbuka itu yang seperti apa Bu? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman terkait konseling terbuka dan tertutup itu apa. Nah, konseling tertutup itu dimana jika ada salah satu konseling itu sudah selesai nih masalahnya, namun si konseling tadi itu tidak boleh keluar. Nah, jika ada anggota baru juga tidak boleh untuk masuk. Jika atau sebaliknya ya. Nah, kalau konseling terbuka itu dimana ada salah satu konseling yang sudah selesai boleh keluar. Jika ada konseling yang ingin masuk, dia juga boleh untuk
untuk mengikuti proses konseling pada hari ini, pada selanjutnya gitu ya teman-teman. Iya, Bu. Nah, kalian ini meminta untuk terbentuk konseling tertutup atau terbuka? Kalau saya berarti kalau itu tertutup aja Bu, karena biar lebih privacy aja masalahnya. Oke, untuk Mbak Nadira lebih privacy jadi memilih untuk tertutup. Ya. Oke, untuk Mbak Ayu? Saya sendiri lebih memilih ke tertutup ya Bu, karena kan seperti Mbak Nadira tadi lebih privacy, lebih fokus juga dalam membahas masalah nanti. Oke, untuk Mbak Ayu kurang lebihnya sama, lebih privacy dan lebih terjangkau untuk pembicaraannya. Iya, benar. Oke, untuk Mas Ian? Sama Bu, saya tertutup aja lah ya, karena kan kita masuk bareng, keluar juga dengan masalah yang sudah selesai itu bareng. Oke, solidaritasnya tinggi ya Mas Ian ini Iya. ya teman-teman. Ingin keluar masuk bareng, keluar juga bareng. Iya. Mas Ian. Oke, Iya. untuk selanjutnya terakhir Mas. Kalau saya tertutup saja sih Bu, jadinya kita nggak perlu adaptasi pada anggota baru konseling kelompok. Oke, jadi Mas Rian juga kurang lebihnya sama teman-teman memilih tertutup dikarenakan Mas Rehan ini malas untuk adaptasi untuk anggota baru yang baru masuk dan begitu Mas Rehan. Iya. Oke, nah konseling kelompok ini kan tidak hanya satu kali pertemuan melainkan beberapa kali pertemuan untuk membahas permasalahan yang lebih lanjut. Iya. Nah, untuk itu kalian ini 1 minggu mau berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Oke. Saya sendiri lebih ke 1 minggu 1 kali sih Bu, karena menurut saya sudah cukup ya, apalagi semester tua gini jadi kayak banyak tugas juga. Oke, Mbak Ayu ini memilih 1 minggu 1 kali dikarenakan sudah semester tua. Iya. Oke, untuk Mas Ian? Saya Bu, mungkin 1 minggu sekali aja, karena ya semester tua juga, banyak kesibukan juga, mulai skripsi, KKN dan lain-lain gitu Bu. Jadi takutnya nggak sempat. Oke, untuk Mas Ian juga alasannya kurang lebih sama dengan Mbak Ayu dikenakan semester tua dan kegiatannya semakin banyak ya Mas Ian Iya, ya. benar. Untuk Mbak Nadira? Saya juga seminggu 1 kali aja sih Bu, soalnya kan supaya bisa membagi waktu antara kegiatan lain juga. Oke, Mbak Nadira juga sama. Gimana Mbak Nadira ingin membagi waktu antara kegiatan lain sama proses konseling? Oke, untuk Mas Rehan? Kalau saya juga alasannya sama dengan teman-teman. Alasannya itu karena sekarang itu lebih sibuk, jadinya 1 kali dalam 1 minggu juga cukup. Oke, 1 minggu 1 kali cukup ya. Iya. Nah, untuk hal ini kalian memilih hari apa nih? Berhubung 1 minggu 1 kali. Nah, saya ada free-nya tuh hari Senin sama Jumat saja ya teman-teman. Kalian bisa memilih Senin antara Senin sama Jumat. Oke. Kalau saya mau hari Jumat aja sih, soalnya Jumat pagi saya rasa itu sih kayak masih fresh, dan juga Jumat kan atau Jumat sore juga boleh, karena Jumat saya kebanyakan free juga sih. Oke, Jumat Mbak Nadira karena free-nya lebih banyak hari Jumat jadi Mbak Nadira milih Jumat. Oke, untuk Mas Rehan nih. Saya juga Jumat juga free-nya lebih banyak, jadi itu akhir weekend, jadi saya juga lebih free di hari Jumat. Banyaknya alasannya juga sama, kurang lebihnya sama dengan Mbak Nadira ya, karena Free-nya lebih banyak iya. di hari Jumat. Oke, untuk Mbak Ayu? Sama sih Bu ya, karena hari Jumat saya juga banyak yang free, jadi saya memilih hari Jumat. Oke, untuk Mas Ian? Saya Jumat Bu, karena kan juga apa ya, matkulnya ringan lah. Kalaupun itu biasanya juga daring, jadi ya udah Jumat aja. Oke, Mas Ian juga memilih sama pada hari Jumat karena matkulnya biasanya daring ya. Oke, nah sepakat ya teman-teman bahwasannya kita konseling pada minggu depan yaitu pada hari Jumat ya teman-teman. Iya. Oke, untuk durasinya nih kalian meminta durasi yang 60 atau 120 menit. Kalau saya sendiri lebih memilih ke 60 menit aja Bu ya, Oke. karena kalau lama-lama juga takutnya bosan. Oke. Jadi menurut saya juga sepakat ya dengan Mbak Ayu tadi, kalau 60 menit itu juga sudah cukup lah kalau untuk sesi konseling ini. Oke, untuk Mbak Ayu sama Mas Ian ini tuh kurang lebihnya sama, di mana 60 menit itu serasa udah cukup. Iya. Untuk Mbak Nadira? Kalau saya juga sama 60 menit aja. Nanti kalau misalnya pun mau lebih sesuai situasi sama kondisinya juga boleh. Oke, berarti Mbak Nadira juga bisa ya kalau 60 Iya. menit, tergantung sikonnya aja boleh nambah. Oke, untuk Mas Rehan ini? Kalau saya fleksibel aja sih Bu, cuma kalau misalnya 60 menit saya rasa juga sudah cukup.
Oke, berarti ini sudah sepakat bahwasanya 60 menit ya dalam satu kali pertemuan. Oke, terkait hal ini nih, konseling ini bisa dilakukan di indoor atau outdoor. Biasanya kalau di indoor itu di lab atau di kelas seperti ini. Jika di outdoor itu kayak seperti di cafe shop atau di taman. Nah, kalian memilih untuk di mana? Untuk Mbak Ayu dulu. Kalau saya sendiri, menurut saya karena kan kita memilih konseling tertutup, saran ya kalau saya memilih ke indoor aja karena kan lebih privacy juga, lebih fokus. Dan kalau di outdoor takutnya banyak ke distract juga, dan takutnya permasalahan yang kita bahas itu bisa menyebar tanpa sengaja gitu Bu. Oke, nah Mbak Ayu ini memilih untuk di indoor karena privasinya lebih terjaga dan tidak gampang terdistract gitu ya Mbak Ayu. Untuk Mbak Nadira? Kalau saya juga sama, saya indoor karena kalau di outdoor itu antisipasi kadang hujan, kadang panas kan kita nggak tahu kan. Jadi ya saya memilih indoor aja, soalnya ya sudah pasti di dalam ruangan gitu. Jadi meskipun panas hujan kan sudah aman gitu. Oke, Mbak Nadira juga memilih sama dengan Mbak Ayu memilih indoor karena kan cuaca ini tidak menentu ya Mbak Nadira ya. Untuk Mas Ian ini? Saya milih indoor juga Bu, karena kan Surabaya lagi panas-panasnya, jadi enakan di indoor aja. Oke, Mas Ian kurang lebihnya sama dengan Mbak Nadira karena cuaca juga ya Mas Ian ya, jadi memilih indoor. Untuk Mas Rehan? Saya juga memilih indoor saja sih Bu, karena lebih kondusif aja kalau indoor, jadi gak ada gangguan dari luar gitu. Oke, kurang lebihnya sama ya sama teman-teman, tidak ada gangguan dari luar. Nah, sudah kita buat bahwasanya kita memilih indoor ya teman-teman. Oke, sekarang nih konseling kelompok itu pasti ada aturan dan norma. Nah, seperti contohnya aturannya itu sebelum berbicara kita itu mengangkat tangan terlebih dahulu agar menghindari pemotongan pembicaraan lawan bicara kita. Gitu. Apakah ada saran atau pendapat? Oke, Mbak Ayu. Saya Bu, kalau saran saya kalau dalam konseling kelompok ini nanti tidak ada yang namanya rasis lagi gitu loh Bu. Kan banyak takutnya nanti ada ketika kita bahas permasalahan tiba-tiba orang bilang kamu nggak boleh gitu, kamu itu kebiasaan, emang orang kan tidak biasa gitu sih. Iya Bu. Oke, nah Mbak Ayu ini teman-teman berpendapat bahwasanya tidak boleh rasis karena kan kita nggak tahu ya omongan kita tuh menyakiti hati orang lain. Untuk Mas Ian? Saya Bu, kalau ini ya, saya punya usul kalau selama konseling kelompok berlangsung itu kita dilarang menggunakan HP dan gadget lainnya. Oh iya betul, sangat setuju dengan. Apakah kalian setuju dengan pendapatnya Mas Ian? Saya setuju banget. Iya, bahwasanya tidak boleh bermain HP ya teman-teman jika konseling lagi berlangsung. Untuk Mas Rehan? Kalau saya Bu, lebih ke arah batas keterlambatan. Nah, batas keterlambatan itu kita toleransi itu setidaknya itu 5 menit. Karena kasihan yang lain itu sudah menunggu untuk melakukan proses konseling. Oke. Berarti kita toleransi 5 menit nih. Jika ada yang terlambat. Nah, jika melebihi 5 menit kita tinggal atau tetap kita tunggu, teman-teman enaknya gimana? Untuk aturan-aturannya saya sudah setuju semua Bu. Saya cuma kasih sanksi aja, mungkin buat saran sanksi dari ini tadi Mas Rehan itu kayak mungkin disuruh membersihkan ruangan pada saat semuanya udah selesai gitu Bu, pada saat konseling sudah selesai gitu. Berarti tetap ditunggu ya artinya ya, tetap ditunggu, namun ada sanksi di mana konseling sudah selesai dia tetap membersihkan ruangan. Benar begitu Mbak Nadira? Tapi ada batas waktu tunggunya kayak 5 menitan. Oh, 5 menitan. Oke. Nah, dari sini apakah ada saran atau pendapat lagi nih terkait sanksi, aturan dan norma? Ya, Pak Mister. Nah, anggota konseling tidak boleh membocorkan masalah anggota yang lain di luar proses konseling. Saya juga ada saran untuk hukumannya sih Bu. Kalau kan ini sudah fatal ya kalau membicarakan soal rahasia. Jadinya kalau saya mungkin bisa langsung dikeluarkan saja sih Bu. Oke, nah Mas Rehan ini teman-teman, jika ada salah satu anggota konseling ini membocorkan pembicaraan kita di luar sesi konseling, nah Mas Rehan berpendapat bahwasanya langsung dikeluarkan tanpa ada nasihat atau kesempatan, namun langsung dikeluarkan. Nah dari sini, apakah kalian setuju dengan pendapatnya Mas Rehan? Setuju Bu. Oke, setuju. Nah, berarti setelah kita
kesepakatan bahwasanya kita memilih konseling tertutup dan harinya hari Jumat, 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, 60 menit dalam pertemuannya, dan kita melakukan di indoor ya teman-teman ya. Oke, semuanya di sini kok kelihatan sudah mengantuk atau bosan ya? Sebaiknya kita untuk menggugah kesemangatan kita untuk melakukan konseling kelompok ini, sebaiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini bisa menerapkan apa yang saya instruksikan ya. Oke, sekarang boleh tangannya di atas sini. Duduknya udah nyaman ya. Oke, tepuk tangan semangat ya. Seperti kayak saya contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Oke. Bisa dimulai sekarang ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, agar lebih semangat lagi kita ulang lagi sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat ya. Oke, bisa dipimpin dalam istirahat dulu. Oke, saya pimpin ya. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, gimana? Sudah semangat lagi atau masih ngantuk atau bosan? Sudah ya, oke. Nah, kita kan sudah menyepakati bahwasanya pertemuannya 1 kali seminggu, 1 kali 1 minggu dalam 1 minggu, terus pertemuannya pada hari Jumat ya teman-teman. Dan kita sudah menyepakati norma etika dan sanksi di dalam konseling kelompok ini ya kan. Sekarang kita sudah memasuki membahas permasalahan masing-masing, di mana kalian sudah bercerita terkait masalah yang sedang kalian hadapi saat ini, namun secara ringkasnya saja atau singkatnya saja. Oke, bisa dimulai dengan Mbak Nadira terlebih dahulu. Oke, jadi saya itu Bu sering kayak terlambat gitu loh, karena saya itu misal ya, saya bangun pagi salat subuh, terus habis itu saya tidur lagi. Nah, tidur lagi itu, terus pas alarm itu saya lihat oh masih jam segini gitu, kayak saya lebihkan lagi gitu loh, jadi kayak hampir mepet masih nutut. Nah, padahal saya nggak mikirkan bahwasanya nanti di jalan tuh macet atau apa gitu. Jadi saya itu kayak pengen gitu habis sholat subuh itu nggak tidur lagi, itu susah gitu. Jadi saya itu kayak sering terlambat gara-gara itu sih. Oke, nah di sini teman-teman Mbak Nadira ini menghadapi masalah keterlambatan, sering terlambat dikarenakan habis subuh itu Mbak Nadira lebih memilih untuk tidur, bukan untuk prepare untuk berangkat ke kuliah. Oke, benar begitu Mbak Nadira? Oke, lanjut Mbak Ayu, bisa diceritakan secara singkatnya saja ya. Kalau saya sendiri tuh, saya tuh ya hampir sama ya, saya tuh orangnya telatan gitu Bu. Kalau ada mata kuliah itu, padahal saya tuh udah mencoba untuk berangkat lebih pagi gitu ya, tapi masih tetap dari kampus itu ya telat terus, kadang 5 menit, 15 menit, bahkan sampai saya pernah tidak di absen nih Bu. Jadi kayak kok semakin parah gitu, jadi saya itu. Oke, nah di sini teman-teman Mbak Ayu ini mempunyai permasalahan kurang lebihnya sama dengan Mbak Nadira, di mana Mbak Ayu ini sering terlambat 5 menit sampai 15 menit, atau bahkan Mbak Ayu ini pernah tidak di absen dikarenakan terlambat. Benar begitu Mbak Ayu? Oke, lalu dengan Mas Ian ini? Ini Bu, saya itu kalau malam itu tidurnya suka larut malam. Nah itu gara-gara saya itu terlalu asik main game terus. Jadi nggak kerasa itu tiba-tiba udah jam 1, jam 2. Nah itu kan pastinya kalau ada kuliah pagi itu pasti telat saya Bu. Oke. Nah di sini Mas Ian ini mengalami terlambat dikarenakan Mas Ian lebih memilih bergadang untuk bermain game, tidak memikirkan untuk hari esoknya. Benar begitu Mas Ian? Iya, Bu. Oke, lanjut sekarang Mas Rehat. Kalau saya itu telat itu gara-gara kan biasanya berangkatnya jam 6. Nah, saya itu jam 5.30 itu masih nyantai-nyantai HP-an gitu. Tiba-tiba udah kurang 10 menit siap-siapnya itu jadi kupu-kupu gitu. Jadinya berangkatnya itu jam 6 lebih gitu, jadi telat akhirnya. Oke. Nah di sini kurang lebihnya Mas Rehan ini mengalami hal yang sama, di mana mengulur-ngulur waktu sehingga Mas Rehan ini lebih memilih prepare kurang dari 10 menit untuk berangkat
kuliah, benar Iya, begitu Mas Rehan? betul. Oke, semuanya kan sudah mulai bercerita secara singkatnya saja terkait permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, menurut kalian nih, permasalahan siapa yang terlebih dahulu untuk dibahas atau diselesaikan pada konseling kelompok ini? Bisa disertakan dengan alasannya ya. Menurut saya sih, saya lebih ke Mbak Ayu ya, karena ya itu tadi sih, kan permasalahan juga hampir sama, cuman kan kalau Mbak Ayu juga ini ya tadi kan apa namanya, sering terlambat juga, bahkan sampai nggak di absen gitu. Jadi menurut saya sih Mbak Ayu sih. Oke, untuk Mbak Nadira memilih untuk permasalahan Mbak Ayu terlebih dahulu teman-teman untuk dibahas atau diselesaikan, karena kan karena Mbak Nadira berpendapat bahwasannya kalau tidak diselesaikan masalah Mbak Ayu ini akan berpengaruh kepada aspek-aspek kehidupan seperti Mbak Ayu ini sering tidak di absen. Begitu Mbak Nadira. Oke, terkait Mbak Ayu sekarang memilih untuk permasalahan siapa terlebih dahulu untuk dibahas. Oke, kalau saya sendiri malah ini ya ke Mas Ian, karena kan setiap malam dia begadang ya, sampai kalau ada kuliah pagi dia sering telat. Oke, nah untuk Mbak Ayu sendiri nih teman-teman memilih untuk permasalahan Mas Ian terlebih dahulu untuk dibahas, dikarenakan Mas Ian ini seringnya begadang sehingga bisa membiasakan Mas Ian ini untuk terlambat, benar gitu Mbak Ayu? Yes. Oke, untuk Mas Ian sendiri ini memilih untuk permasalahan siapa dulu untuk dibahas atau diselesaikan terlebih dahulu? Saya ini aja Bu, menurut saya dan Mbak Ayu aja. Toh masalahnya itu hampir mirip-mirip juga kan. Beliau telat, saya juga kadang telat. Jadi mungkin saya bisa belajar dari gimana nanti Mbak Ayu itu menyelesaikan masalahnya. Nah teman-teman di sini Mas Ian juga memilih pendapatnya sama dengan Mbak Nadira, di mana Mas Ian ini memilih untuk Mbak Ayu terlebih dahulu untuk dibahas karena kan ya sering tidak di absen. Gitu ya Mas Ian. Oke, sekarang Mas Rehan memilih permasalahan siapa untuk diangkat terlebih dahulu? Kalau saya aslinya sih ngikut-ngikut aja sama teman-teman. Tapi kalau saya memilih ya saya memilih permasalahannya Mbak Ayu, karena kan Mbak Ayu sudah menceritakan kalau dia diserang telat sampai tidak absen. Oke, nah Mas Rehan juga berpendapat yang sama, kurang lebihnya sama dengan Mbak Nadira, Mas Ian, dikarenakan Mbak Ayu ini sering tidak di absen sehingga Mas Rehan ini memilih untuk permasalahan Mbak Ayu terlebih dahulu untuk dibahas. Nah, oke, sekarang Mbak Ayu, bagaimana Mbak Ayu untuk ini merespon atau menanggapi pendapat teman-teman di sini bahwasannya memilih untuk permasalahan Mbak Ayu terlebih dahulu untuk dibahas? Kalau saya sih oke-oke aja ya Bu. Kalau emang kalau masalah saya dibahas terlebih dahulu nggak apa-apa. Enggak apa-apa, berarti Mbak Ayu bersedia. Untuk yang lainnya atau ada pendapat yang lain atau ada tambah-tambahan untuk pendapat untuk permasalahan siapa terlebih dahulu untuk dibahas? Saya tetap sih ke Mbak Ayu tadi. Mbak Ayu. Untuk Mas Rehan sama untuk Oke. Dari sini semuanya sudah bersepakat bahwasannya untuk membahas permasalahan Mbak Ayu terlebih dahulu. Dari sini Mbak Ayu apakah sudah bersedia untuk membahas atau mengatasi permasalahan Mbak Ayu saat ini? Sudah sangat siap. Udah sangat siap. Oke, sekarang Mbak Ayu bisa diceritakan lebih detailnya terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini. Oke, baik. Gini Bu, saya tuh beberapa hari ke belakang itu saya tuh sering telat. Padahal saya tuh udah kayak berusaha untuk berangkat lebih pagi, tapi masalahnya tuh ada jawaban bocor lah, terus mogok lah. Jadi kayak waktu di kelas itu saya telat, sampai pernah itu saya nggak masuk izin karena sepeda saya mogok. Jadi kayak kok kenapa? Padahal saya kan udah bangun pagi gitu. Ternyata ada halangan lagi ya Mbak Ayu, termasuk ban bocor atau dan lain sebagainya. Nah di sini dari permasalahan yang sudah diceritakan oleh Mbak Ayu ini mengalami permasalahan ini tuh sejak kapan? Sejak 1 minggu belakang sih Bu. 1 minggu ke belakang. Iya benar. Oke. Nah itu kira-kira udah berapa lama Mbak Ayu? Berapa lama ya? Ya sekitar 1 minggu sih. 7 harian berarti. Oke. Nah dari situ apakah saat ini tuh masih berkembang semakin parah atau sebaliknya terkait permasalahan yang dihadapi Mbak Ayu saat ini? Kalau semakin parah sih enggak ya, masih stuck aja kayak ya telat
telat enggak tapi banyak telatnya sih daripada enggaknya. Oke, berarti bisa dibilang itu stuck di situ saja ya, meskipun Iya. banyak terlambatnya, namun Mbak Ayu tetap tidak ada perkembangan Iya. dari permasalahannya yang sudah dihadapi Mbak Ayu saat ini. Nah, terkait teman-teman ini di sini, nah Mbak Ayu ini terkait permasalahan keterlambatan Mbak Ayu ini, Mbak Ayu ini sudah mengalami 1 minggu ke belakang atau 7 hari, selama 7 hari, dan permasalahan Mbak Ayu ini tidak ada perkembangan, maksudnya itu stuck di situ-situ aja, tidak semakin parah atau juga sebaliknya. Nah, terkait hal ini apakah ada pengalaman yang sama atau bisa berpendapat terkait permasalahan Mbak Ayu saat ini? Ya. Oke, Mbak Nadira. Kalau saya sih iya sih pernah punya, iya saya pengalamannya juga hampir sama kayak Mbak Ayu, karena gimana ya, menurut saya kayak konsisten itu kayak susah gitu loh, gitu. Untuk konsisten, maksudnya kayak konsisten buat berangkat lebih awal, terus siap-siap juga lebih awal, tapi emang susah. Pernah dulu saya sekali kayak datang lebih awal, tapi kayak berhari berikutnya datangnya terlambat lagi gitu-gitu, jadi kayak konsistennya itu yang susah gitu. Oke, nah teman-teman di sini Mbak Nadira mempunyai pengalaman yang hampir mirip yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini, dimana Mbak Nadira ini susah konsisten untuk tepat waktu, benar begitu Mbak Nadira? Iya, benar. Oke, untuk Mas Rehan nih terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu, nah apakah ada tanggapan atau pengalaman yang sama yang sedang dihadapi Mbak Ayu ini terkait keterlambatan berangkat kuliah? Nah itu saya juga kadang-kadang kan persiapan berangkat kuliah itu agak molor ya Bu. Tadi kan saya sudah bicara kalau saya itu kurang 10 menit dari jadwal saya berangkat itu baru siap-siap. Jadinya saya itu di jalan dulu kebut-kebutan itu, kadang-kadang ya kalau kejebak macet itu telat. Oke, Mas, yang dialami oleh Mas Rehan ini kurang lebihnya sama dengan Mbak Nadira, di mana Mas Rehan ini mengelor-ngelor waktu untuk prepare, malah kebut-kebutan dan akhirnya kebut-kebutan di jalan, begitu Mas Rehan. Oke, untuk Mas Ian ini apakah ada pengalaman yang sama atau pendapat terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini? Ini sih Bu, kan kalau dulu pernah sih kalau emang bangun tidur terus tidur lagi itu pasti kayak berat dan males juga kalau mau beraktivitas itu. Jadi dulu itu saya sering juga kalau bangun tidur habis itu bangun tidur, sholat terus tidur lagi. Nah itu kalau saya misalnya kuliah itu pasti sering banget telatnya Bu gitu. Nah, yang dialami Mas Ian, Mas Rehan, Mbak Nadira ini kurang lebihnya sama dengan Mbak Ayu, yaitu mengelor-ngelor waktu untuk prepare dan untuk berangkat ke kuliah sehingga di jalan itu ngebut-ngebutan. Nah, kita kembali lagi ke Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu mengalami permasalahan seperti ini tuh munculnya setiap hari, setiap minggu, atau ada hari-hari tertentu? Kalau hari-hari tertentu sih enggak ya Bu, ya mungkin kayak sering terlambat enggak gitu. Kalau untuk hari tertentu sih enggak ada sih. Berarti munculnya itu bukan sering, namun ada waktu-waktu tertentu kadang Mbak Ayu ini mengalami keterlambatan. Iya, begitu. Nah, terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini, nah motivasi Mbak Ayu ingin keluar dari permasalahan ini itu seperti apa? Motivasi saya ingin untuk tidak terlambat lagi, berusaha untuk konsisten lagi sih, Berusaha untuk konsisten agar tidak terlambat Iya. lagi. Oke. Nah, dari situ, dari motivasi tersebut, apakah ada kelebihan Mbak Ayu untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini? ada sih, cuma ya seperti tadi itu yang saya bilang, saya itu sudah kayak berusaha untuk mencoba bangun pagi atau berangkat lebih pagi itu sih. Oke, berarti Mbak Ayu sudah berusaha untuk melakukan kegiatan lebih awal, Iya. bangun lebih awal dan berangkat lebih awal. Nah, Iya. terkait hal ini, apakah teman-teman mengalami pengalaman hal yang serupa atau ada pendapat yang sama terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini? Oke, Mas Rehan. Kalau saya juga sama, kadang-kadang itu sering berangkat, saya berangkat pagi gitu. Iya.
namun biasanya nggak konsisten Bu. Tidak konsisten. Tidak konsisten, jadinya balik lagi berangkat siang lagi, berangkat agak kumpul lagi mepet jam waktu berangkat. Oke, nah Mas Rehan ini mempunyai gimana ya, bisa dibilang ini Mas Rehan kebalikan sama Mbak Ayu. Nah, di mana Mas Rehan ini malah sudah berusaha namun besoknya lagi sudah kembali lagi ke setelan awal, di mana Mas Rehan ini tetap mengulur-ngulur waktu. Begitu Mas Rehan? Iya. Oke, terkait hal ini Mbak Nadira, apakah ada tanggapan atau pengalaman yang sama terkait yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini? Saya sih pengalaman yang sama, saya juga pernah mencoba untuk kayak berangkat lebih awal gitu. Misal kalau kan misal ya saya tidur lagi setelah sholat subuh gitu, tapi saya alarm. Nah biasanya kan kalau punya alarm kan saya matikan atau saya undur lagi. Tapi kalau saya pernah kayak kalau udah punya alarm segitu kan saya udah ngira-ngira alarm sendiri kan nanti bangun jam berapa. Nah itu saya udah matikan alarmnya, saya bangun mandi siap-siap gitu. Cuman saya nggak konsisten, jadi ya kembali lagi ke males gitu. Kalau udah punya alarm satu kali saya undur lagi gitu 5 menit 10 menit gitu, lama-lama sampai mepet waktu. Untuk siap-siap itu cuman sedikit. Oke, nah kelebihan Mbak Nadira ini bisa dibilang bahwasanya Mbak Nadira ini bisa memulai kegiatan lebih awal, seperti mandi lebih awal setelah bangun tidur, langsung mandi setelah alarm itu langsung bangun tidur, benar begitu Mbak Nadira? Iya benar. Oke, lalu Mas Yani, terkait permasalahan Mbak Ayu ini, kelebihan yang dipunyai Mbak Ayu yaitu bangun lebih awal, memulai kegiatan lebih awal ya. Nah, terkait hal itu, apakah ada pengalaman yang sama atau pendapat yang akan diajukan oleh Mbak Ayu? Saya sih biasanya kalau tidurnya kan malam ya itu pasti telat. Jadi kadang saya itu kalau pengen benar-benar kayak memulai, kadang besoknya kan besok pasti sibuk nih. Saya sadar terus pasti saya tidurnya itu lebih awal Bu, malamnya. Jadi kadang jam 9, jam 10 itu saya sudah tidur biar pasti saya bangunnya itu lebih awal. Oke, Mas Ian ini kurang lebihnya sama yang dilakukan oleh Mbak Nadira sama Mbak Ayu ini, berusaha bisa dibilang kelebihan Mas Ian dalam permasalahan yang sedang dihadapi Mas Ian, yaitu Mas Ian memulai kegiatan apa-apa itu dari awal. Misal mulai tidur itu mulai jam 9 terus bangunnya otomatis pagi, benar begitu Mas Ian? Oke, kembali lagi kita ya ke Mbak Ayu. Nah, terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu ini, kekurangan Mbak Ayu untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu ini seperti apa? Kekurangan ya, kalau menurut saya itu ya kembali lagi ya Bu, saya itu kurang konsisten sih sebenarnya, kurang konsisten. Terus agak malas juga untuk kayak sering ngulur-ngulur waktu sih, kayak nggak usah wes, nanti bentar lagi berangkat. Oke, dengan kata lain Mbak Ayu ini mempunyai kekurangan untuk keluar dari permasalahan Mbak Ayu ya ini, yaitu Mbak Ayu ini lebih memilih untuk menunda-nunda melakukan kegiatan ya Mbak Ayu. Dan bisa jadi Mbak Ayu ini kembali lagi ke malas atau bisa mengolor-ngolor waktunya Mbak Ayu, mengolor-ngolor untuk melakukan kegiatan. Benar sekali. Oke, terkait hal itu, terkait motivasi tadi, usaha yang pernah dilakukan oleh Mbak Ayu ini apa? Usaha saya itu pernah bangun agak pagian seperti subuh. Nah, lalu usaha lainnya saya pasang alarm untuk siap-siap berangkat, atau sebelum berangkat saya itu alarm untuk mandi, alarm untuk siap-siap, alarm untuk berangkat. Itu sih. Oke, nah teman-teman, usaha yang pernah dilakukan Mbak Ayu itu memasang alarm dan bangun lebih pagi dan melakukan kegiatan lebih awal untuk apa yang diharapkan oleh Mbak Ayu agar Mbak Ayu ini bisa tepat waktu ya Mbak Ayu ya. Oke, nah terkait hal yang usaha yang sudah dilakukan oleh Mbak Ayu nih, apakah teman-teman ada usaha yang sama atau pengalaman yang serupa atau bahkan ada pendapat nih untuk terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu ini? Oke, Mas Rehan. Kalau saya juga sama, kalau misalnya pengennya itu berangkat pagi, ya saya itu bangunnya lebih pagi lagi. Biasanya sebelum subuh saya sudah prepare.
Oke, usaha yang dilakukan Mas Rehan hanya untuk bangun lebih awal ya Mas Iya. ya. Setelah subuh itu Mas Rehan langsung bangun begitu. Oke, untuk Mbak Nadira ini Kalau saya itu pernah, saya itu apa ya, mandi, jadi maksudnya kayak udah subuh itu saya kayak mandi dulu terus wudhu, jadi pokoknya posisi saya setelah subuh itu saya sudah mandi, jadi nanti tinggal make up gitu, bahkan saya kadang gitu make up dulu terus habis itu nanti tidur, jadi kayak bangun-bangun itu udah make upan tinggal ganti baju gitu. Oke, usaha yang pernah dilakukan Mbak Nadira ini berusaha untuk mengawali atau Iya. berusaha prepare terlebih dahulu, meskipun setelah prepare Mbak Nadira ini memilih untuk tidur lagi, sehingga bangun tidur Mbak Nadira tinggal ganti baju dan berangkat. Iya, betul. Oke, untuk Mas Ian Saya ini sih Bu, kalau ada acara pagi gitu ya, saya setelah sholat subuh itu saya nggak tidur lagi, tapi saya kadang bikin kopi terus atau mandi atau ngapain gitu, biasanya HP-an gitu, yang pokok istilahnya biar saya itu nggak tidur lagi gitu loh Bu. Soalnya kalau tidur lagi itu sering banget buat keteran terus telat gitu Bu. Oke, usaha yang pernah dilakukan oleh Mas Ian itu kurang lebihnya itu sama yang dilakukan oleh teman-teman, di mana Mas Ian ini sehabis subuh itu memulai kegiatan, bukan memilih untuk tidur lagi. Iya, Benar betul. begitu Mas Ian. Oke, jadi teman-teman di sini usaha yang pernah kalian lakukan itu hampir mirip yang dilakukan oleh Mbak Ayu. Sekarang kita kembali lagi ke Mbak Ayu. Nah, terkait usaha tadi Mbak Ayu. Nah, usaha tadi itu sudah dilakukan Mbak Ayu secara konsisten atau bagaimana? Tidak konsisten sih Bu, ya sering apa sih, kembali lagi sering kayak saya tunda-tunda, kadang kayak malas, bentar lagi kurang 5 menit gitu. Oke, nah di sini Mbak Ayu ini Mbak Ayu ini berpendapat bahwasanya Mbak Ayu ini usaha yang pernah dilakukan Mbak Ayu ini tidak cukup efektif untuk Iya. mengatasi permasalahan yang sudah dihadapi Mbak Ayu ini, dikarenakan Mbak Ayu kurangnya konsisten dalam melakukan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Mbak Ayu. Nah, terkait hal itu, bagaimana kontrol dirinya Mbak Ayu terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini? Kontrol diri ya. Iya. Ya itu sih Bu, saya mencoba untuk berusaha untuk lebih konsisten, untuk kayak setiap alarm mulai berangkat itu udah pernah tak coba. Kontrol dirinya Mbak Ayu ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk Iya. tepat waktu. Berarti ke Mbak Ayu. Oke. Nah, terkait hal atau permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini. Nah, bagaimana ruang lingkup Mbak Ayu terkait entah itu pertemanan, entah itu keluarga, itu bisa mendukung atau bagaimana Mbak Ayu? Kebetulan ya kalau teman-teman support sekali ya, kalau saya belum ada di kelas ini biasanya di telepon, di WA itu kalau teman saya, mereka cukup perhatian juga. Lalu kalau untuk keluarga juga alhamdulillah ya, kalau ketika orang tua masih di rumah, ketika saya belum berangkat itu biasanya kamu berangkat jam berapa, kalau berangkat jangan mepet-mepet, hati-hati di jalan, jangan bantu-bantu gitu. Ya, berarti dari lingkungan Mbak Ayu, baik itu pertemanan maupun keluarga, itu cukup memberi dampak yang positif ya Iya, Mbak Ayu, benar. terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat Iya. ini. Nah, terkait hal ini, apakah ada pengalaman yang sama atau pendapat terkait permasalahan Mbak Ayu ini? Saya Oke. saya sama sih Bu, saya alhamdulillahnya di lingkungan keluarga sama pertemanan itu semua support. Jadi kalau misalnya kayak saya masih belum ada di kelas juga sama kayak Mbak Ayu, teman saya juga ngechat, nelpon gitu, terus di keluarga saya juga kayak sama kayak Mbak Ayu, kayak jangan ngebut-ngebut, kalau berangkat itu jangan mepet-mepet gitu sih. Oke, berarti kurang lebihnya sama dengan Mbak Ayu ya Mbak, ya berdampak positif bagi itu permasalahan yang dihadapi Mbak Nadira saat ini. Itu Mas Rehan. Kalau saya keluarga saya itu saya minta tolong sih untuk mengingatkan biasanya jam 5:30 berada gitu pelajar. Oke, untuk Mas Ian ini terkait lingkungannya Mbak Ayu, apakah ada pengalaman yang sama atau pendapat nih untuk Mbak Ayu?
Ini sih Bu, kalau di saya, kalau terutama di rumah ya, di rumah itu biasanya pagi itu yang bangunin ibu saya. Cuman kan beliau juga kadang kalau adik lagi sekolah gitu, beliau kan ngurusin adik juga, bikin masakan juga. Jadi nggak setiap hari juga bangunin. Cuman kalau di hari-hari yang beliau nggak terlalu nggak terlalu sibuk banget sama pekerjaan di rumahnya. Oke, berarti cukup berdampak positif. Nah, terkait pertemanan ini Kalau pertemanan enggak sih Bu, saya nggak terlalu terbuka buat teman-teman saya. Jadi kalau teman saya urusan kalau bangun tidur telat atau dan yang lain-lain itu teman saya nggak terlalu ngurusin itu. Oke, berarti dari permasalahan ini bisa dibilang yang berdampak positif itu hanya keluarga saja ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Mbak Ayu nih. Oke, apa sih akar semua dari permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini itu apa? Kalau menurut saya Bu ya, akar permasalahannya itu ya pertama karena saya kurang konsisten dalam menjalankan usaha saya, itu aja sih Bu. Akar dari semua permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu, keterlambatan yaitu kurangnya konsisten ya Mbak Iya, Ayu. benar, Ibu. Oke, sekarang teman-teman saya kasih kertas. Misi ya. Ya. Oke, ini Mbak Ayu. Oke, sekarang saya tanya ini lagi ke Mbak Ayu. Kita kembali lagi ke Mbak Ayu. Nah, untuk tujuan dari semua permasalahan yang sudah diceritakan Mbak Ayu, Mbak Ayu ini sudah mengalami permasalahan ini sejak seminggu yang lalu, hingga Mbak Ayu ini sering diabsen oleh dosen Mbak Ayu, sering keteteran juga di perjalanan. Namun di sisi lain ada dampak positif dari orang tua dan pertemanan saling dan sangat mendukung terkait permasalahan yang dihadapi Mbak Ayu, di mana Mbak Ayu ini selalu di WA atau diingatkan, dan usaha yang dilakukan Mbak Ayu ini sudah berusaha, yaitu bangun pagi, memulai kegiatan dari awal, sudah masang alarm. Namun Mbak Ayu ini kurang konsisten dalam melakukan usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh Mbak Ayu. Nah, sekarang tujuan konseling dari permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu ini saat ini apa? Tujuannya, saya ingin bisa untuk lebih konsisten lagi, dan saya juga ingin tidak terlambat lagi dalam perkuliahan itu. Lebih konsisten itu yang bagaimana Mbak, menurut Mbak Ayu? Lebih konsisten itu lebih kayak waktunya itu kalau berangkat ya berangkat, jangan ditunda-tunda, jangan malas dulu. Kalau mau mandi ya mandi, kalau mau makan ya makan gitu aja. Oke, mau berangkat. Nah, berangkat yang dimaksud Mbak Ayu dalam tepat waktu itu yang bagaimana? Tepat waktu itu kan biasanya ya, biasanya kalau saya perkuliahan itu biasanya jam 8. Rumah sama kampus kan setengah jam ya. Iya. Mungkin saya bisa berangkat di jam 7.30, setengah 8-an itu. Oke, berarti Mbak Ayu ini tujuan dari konseling atau tujuan dari semua permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu untuk melakukan proses konseling, yaitu Mbak Ayu ini ingin lebih konsisten dalam berangkat kuliah atau memulai kegiatan lebih awal. Misal Mbak Ayu ini berangkat kuliah dari jam 8 sebelum perkuliahan dimulai, jadi nyampe kampus itu jam 8:30, jadi tidak keteteran benar. Berangkat dari kampus jam 7.30. Oh, jam 7.30. Iya, dari kampus udah jam 8 kan, jam 8 udah mulai perkuliahan gitu ya. Oke, yang dimaksud Mbak Ayu tujuannya itu lebih konsisten, itu yang artian berangkat lebih awal, di mana Iya. berangkatnya itu jam 7.30. Iya, benar. Begitu Mbak Ayu. Benar, Bu. Oke, sekarang semuanya kalian bisa menulis akar dari semua permasalahan yang kalian hadapi dan tujuan ingin melakukan konseling dari keluar permasalahan kalian masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke, kita kembali lagi ke Mbak Ayu. Nah, sesuai dengan tujuan dan permasalahan Mbak Ayu, di mana ada salah satu teknik yang cocok
terkait permasalahan Mbak Ayu dan tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Ayu untuk melakukan proses konseling ini, yaitu teknik behavior contact. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang pernah mendengar atau bahkan ada yang paham terkait behavior contact? Nah, Belum sih. Oke, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya, di mana behavior contract ini adalah seperti kayak perjanjian perilaku baru yang diharapkan oleh Mbak Ayu dan tujuan ya, sesuai tujuan yang diharapkan oleh Mbak Ayu, dan perjanjian ini dipegang oleh saya dan Mbak Ayu dan dilakukan Mbak Ayu agar bisa tercapainya untuk keluar dari permasalahan yang sudah dihadapi Mbak Ayu yang berisi perjanjian gitu ya Mbak Ayu. Teman-teman, apakah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, nah kita kembali lagi ya ke Mbak Ayu. Nah, dari semua permasalahan Mbak Ayu ini, akibat dari semua permasalahan yang sudah dihadapi Mbak Ayu ini seperti apa? Akibatnya ya, Iya. saya menjadi sering telat, terus lebih ke males itu sih. Oke, sering telat itu bisa dibilang perilakunya yang bagaimana Mbak Ayu? Telat perilakunya bagaimana? Iya. Perilakunya ini sih Bu, apa ya? Jadi kayak keburu-buru. Keburu-buru di jalan yang Iya, sudah benar. diceritakan oleh Mbak Ayu tadi ya. Iya benar itu. Sampai pernah saya hampir numpuk orang. Oke. Oke, dari semua akibat dan perilaku Mbak Ayu dari permasalahan ini ya teman-teman, yaitu Mbak Ayu ini akibatnya Mbak Ayu sering telat sehingga perilaku yang didapatkan oleh Mbak Ayu yaitu terburu-buru di jalan, benar begitu? Iya, Nah, benar. dari semua perilaku yang sedang dihadapi oleh Mbak Ayu ini, konsekuensi yang didapat selama ini ketika Mbak Ayu terlambat ini apa? Konsekuensi ya, saya ini aku tuh nggak di absen sama guru, terus dimarahin juga sih sama dosen maksudnya. Oke, konsekuensi teman-teman, konsekuensi yang didapat oleh Mbak Ayu dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Ayu, yaitu Mbak Ayu ini bahkan dimarahin dosen, atau bahkan Mbak Ayu ini sering tidak diabsen dalam perkuliahan, benar begitu Mbak Iya, Ayu? benar, Ibu. Oke, sekarang dari tujuan yang ingin dicapai Mbak Ayu yaitu lebih konsisten, di mana berangkat jam 7.30 Iya. dan lebih memulai kegiatan lebih awal ya Mbak Ayu ya. Iya. Nah, ini Mbak Ayu saya kasih kertas, mana kertas ini terdapat perjanjian-perjanjian dan perilaku baru yang ingin dicapai oleh Mbak Ayu untuk keluar dari permasalahan ini. Oke, bisa ditulis di sini nama terlebih dahulu. Lalu, nah kan Mbak Ayu kan tadi bilang bahwasanya berangkat jam 7.30. Iya. Nah, untuk melakukan kekonsistenan tersebut, Mbak Ayu ini akan bangun jam berapa? Saya akan bangun jam 5. Oke, ditulis ya Mbak Ayu ya. Ya, sudah. Oke, untuk bangun jam 5, lalu kegiatan apa setelah bangun jam 5 ini untuk menghindari keterlambatan atau agar Mbak Ayu ini tepat waktu dalam kedatangan ke perkuliahan? Bangun, mandi, langsung mandi. Langsung mandi, boleh ditulis di situ ya Mbak Ayu. Ini sudah Ibu. Ya, lanjut, apakah ada hal lain untuk Mbak Ayu ini tepat waktu untuk datang ke perkuliahan? Apakah itu saja atau ada kegiatan perilaku baru untuk ketepatan waktu? Mungkin langsung bangunin adik saya ya, suruh mandi juga, biar kalau berangkat ke rumah nenek itu nggak terlalu mepet. Oke, bisa ditulis ya Mbak Ayu ya. Oke, apakah ada perilaku baru yang ingin dirubah atau yang ingin dicapai oleh Mbak Ayu dari keluar permasalahan ini, atau itu saja? Itu saja. Nah, cukup. Oke, sekarang Mbak Ayu membutuhkan berapa lama untuk melakukan perilaku baru ini? Mungkin
sekitar 1 minggu aja ya. 1 minggu bisa ditulis di situ ya Mbak Ayu. Satu minggu. Nah, untuk memulai perilaku baru ini, untuk membiasakan perilaku baru ini kapan Mbak? Mulai besok. Mulai besok. Nah, Iya. teman-teman, Mbak Ayu ini akan Mbak Ayu ini akan memulai perilaku baru yang sesuai tujuan Mbak Ayu tadi dengan durasi 1 minggu untuk membiasakan atau konsisten dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dengan tepat waktu. Apakah menurut kalian nih 1 minggu itu cukup efisiensi atau kurang efektif? Benar, Bu. Oke. Kalau menurut saya itu 1 minggu itu masih kurang ya Bu. Untuk membiasakan. Untuk membiasakan biasanya durasinya biasanya 1 bulan. Biasanya sudah terbiasa dengan kebiasaan baru. Oke. Untuk Mbak Nadira? Kalau menurut saya, kalau misalnya sebagai latihan terlebih dahulu, nggak apa-apa sih 1 minggu. Nanti kalau misalnya kita dilihat dulu progresnya, kalau 1 minggu itu bisa Mbak Ayu konsisten, bisa dilanjutkan 1 bulan gitu sih. Kalau untuk latihan saya rasa sudah cukup 1 minggu. Oke, menurut Mbak Nadira dan Mas Rehan ini cukup berbeda, di mana Mbak Nadira ini merasa sudah cukup 1 minggu dengan progres, lalu dengan pemantauan, sehingga kalau Mbak Ayu ini cukup konsisten, kita mulai lagi 1 bulan agar lebih ngefikskan lagi agar apa yang diharapkan oleh Mbak Ayu ini sesuai dengan tujuan dan capaian oleh Mbak Ayu. Nah, namun Mas Rehan ini merasa 1 bulan itu baru cukup untuk membiasakan kebiasaan perilaku baru ini. Untuk Mas Ian, apakah 1 minggu itu menurut Mas Ian efektif atau kurang efisiensi? Kalau 1 minggu ya Bu, misalnya Mbak Ayu bisa konsisten ya, menurut saya cukup bisa membantu lah. Itu cuma apa ya, nggak banyak, cuman 1 langkah lebih dekat dengan tujuannya Mbak Ayu gitu. Cuman kalau 1 bulan juga saya setuju, cuman kalau buat permulaan ya 1 minggu aja. Oke, Mas Rehan, bukan berarti pendapat Mas Rehan ini kurang baik ya, namun saya rasa kan pertemuan minggu besok kan kita 1 minggu 1 kali ya, otomatis kan 1 minggu ke depan akan ketemu lagi. Nah, untuk Mbak Ayu melakukan perilaku baru ini cukup 1 minggu dulu. Nah, itu juga saya pantau dari sini, dimana Mbak Ayu ini konsisten atau belum. Nah, kalau jika Mbak Ayu ini konsisten, Mbak Ayu bisa melakukan perilaku baru ini dalam 1 bulan lagi untuk membiasakan apa yang diinginkan oleh Mbak Ayu. Nah, jika nih Mbak Ayu bisa melakukan perilaku baru ini dalam 1 minggu full, tidak ada yang tidak dilakukan oleh Mbak Ayu nih, Mbak Ayu akan mendapatkan apa? Konsekuensi ya. Itu tidak akan membeli makanan atau geprek. Oh, tidak akan membeli makanan atau geprek atau makanan kesukaan oleh Mbak Ayu. Oke, jika Mbak Ayu bisa melakukan hal tersebut dengan full tanpa ada bolong-bolong, Mbak Ayu akan mendapatkan apa? Saya akan membeli cushion. Apakah geprek dan cushion aja? Sudah itu aja. Sudah cukup. Nah, jika Mbak Ayu ini ada 1 minggu, ada 1 kali perilaku baru tersebut tidak dilakukan, Mbak Ayu akan mendapatkan konsekuensi apa? Tidak. Ya itu tadi tidak membeli geprek. Tidak membeli geprek. Nah, teman-teman, apakah dari sini kalian setuju dengan pendapat Mbak Ayu atau setuju? Tidak membeli geprek. Jika Mbak Ayu ini sukses dalam melakukan perilaku baru dalam 1 minggu, Mbak Ayu akan membeli cushion. Iya, benar sekali. Oke. Perilaku baru tersebut yang diharapkan oleh Mbak Ayu ini dilakukan oleh kapan? Mulai besok 4 Juli. 4 Juli bisa ditulis di situ ya Mbak Ayu ya. Iya. Oke. 4 Juli. Bisa ditandatangani? Sini ya. Iya. Oke. Baik, ini saya tanda tangani ya Mbak Ayu ya. Oke, ini bisa dibawa Mbak Ayu pulang atau ditempel di tempat yang sering Mbak Ayu jumpai, dan untuk melakukan perilaku baru sesuai apa yang tujuan dan yang ingin dicapai oleh Mbak Ayu. Nah, teman-teman di sini juga bisa belajar dari pengalaman apa yang telah ditulis Mbak Ayu di behavior tadi, dan teman-teman juga bisa belajar dari rumah.
Nah, tidak terasa ya kita sudah kurang lebih dari 65 menit kita berlalu melakukan proses konseling. Nah, saya harap juga Mbak Ayu sudah bisa mengerti dan bisa konsisten dalam melakukan perilaku baru. Saya yakin kok, dan saya itu pasti bisa, Mbak Ayu ini bisa melakukan perilaku baru dan bisa menjadikan Mbak Ayu menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Bu. Oke, kalau begitu teman-teman, saya juga terima kasih banyak atas kedatangan teman-teman dan berpartisipasi atas berpendapat, saran atau bagaimana terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Ayu saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah datang tepat waktu untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri ini, saya izin mengingatkan bahwasannya kita akan bertemu pada Jumat minggu besok ya teman-teman, untuk jamnya, dan jika ada yang perlu ditanyakan kembali boleh ditanyakan sekarang. Kalau belum ada pertanyaan bisa ditanyakan by WA ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu sesi konseling pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.